Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk kita punya cerita mision Sabat ini persahabatan yang istimewa. Cerita ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Rayjan, berumur 15 tahun dan tinggal di Kepulauan Marshall. Seorang misionaris muda berusia 15 tahun di Kepulauan Marshall menjalinkan persahabatan yang sukar dipercayai melalui surat dengan seorang misionaris berusia 77 tahun yang telah bersara di negeri Texas, ES yang jauh. Persahabatan itu bermula apabila misionaris yang telah bersara itu, kakek Bob, mengetahui tentang keluarga misionaris muda melalui cerita mision setiap kuartal tahunan. Ayah kepada anak lelaki itu adalah seorang pengetua sekolah dan ibunya mengajar di sekolah mision Seventh-day Adventist di pulau terpencil Ebay. Kakek Bob ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk menyara keluarga itu. Dia sudah memberikan sumbangan dalam persembahan mission, sekolah Sabat setiap minggu, dan dia memberikan sesuatu yang lebih banyak apabila persembahan Sabat ke-13 dikumpulkan untuk membantu sekolah pada tahun 2018. Tetapi dia ingin melakukan lebih banyak lagi. Oleh itu, dia memutuskan untuk mengirim package bantuan yang berisi mainan, makanan, dan peralatan sekolah untuk keluarga itu dan misionaris lain pula di pulau itu. Rayjan pada waktu itu berusia 13 tahun ketika bungkusan pertama tiba. Dia dan keluarganya berlutut dan bersyukur kepada Tuhan sebelum membukanya. Tetapi sebelum dia dapat bermain dengan mainan baharu atau merasakan makanan itu, Bapak mengatakan dia harus menulis surat ucapan terima kasih kepada kakek Bob. Begitulah bermulanya persahabatan yang sukar dipercayai melalui surat. Kakek Bob menghantar bungkusan. Rayjan membalas dengan surat tulisan tangan. Selama 3 tahun, Rayjan menerima banyak bungkusan dan mengirim banyak surat. Dia menulis tentang kegembiraannya menerima bungkusan itu. Dia menerangkan tentang perjuangannya di sekolah. Dia menyatakan ketakutan akan kematian apabila rakan sekolahnya mati tanpa diduga. Juga bintang bola keranjang Kobe Bryant mati dalam kemalangan helikopter pada minggu yang sama. Tidak lama setelah mengirim surat mengenai kematian, dia mendapat balasan dari kakek Bob. Itulah kali pertama dan satu-satunya kakek Bob mengirim surat pribadi kepadanya. 3 minggu selepas itu, kakek Bob berada di hospital dan tidak lama kemudian dia pulang ke rumah dengan pengawasan hospital. Sepanjang 2 minggu dalam pengawasan hospital, kakek Bob menyediakan 8 bungkusan lagi untuk Rayjan dan keluarganya. Anaknya menghantar bungkusan terakhir setelah kakek Bob meninggal dunia. Kematian Datuk Bob mengecewakan Rayjan, tetapi dia terus menulis surat. Dia mengirim surat berikut kepada anak lelaki Datuk Bob sebagai balasan kepada bungkusan terakhir itu. Dalam surat itu dia menuliskan, "Takziah, pada hari kami mendengar tentang kematian Datuk Bob, saya terkejut walaupun saya tahu bahwa dia mempunyai beberapa hari lagi untuk hidup. Saya berharap sebaliknya. Pada awal Februari tahun ini, saya menulis kepadanya tentang bagaimana kematian boleh terjadi dengan begitu mudah bagi kita manusia dan tentang kematian seorang remaja baru-baru ini dan seorang bintang bola keranjang yang terkenal, Kobe Bryant." Seminggu kemudian, dia menjawab dengan sepucuk surat yang mengatakan bahwa walaupun sedih ketika seseorang mati, kita tidak boleh takut mati, karena Tuhan kita telah mengalahkan kematian itu.
Dia mengatakan bahwa kita harus menjalani hidup kita seolah-olah kita akan mati esok, sementara juga mengharapkan untuk hidup 100 tahun lagi. Datuk Bob mendorong saya untuk meneruskan hidup saya. Jika tidak, saya akan terlepas peluang baharu yang akan didatangkan hari esok, dan juga menggunakan setiap hari sebagai peluang baru untuk memberi kesaksian kepada orang-orang mengenai Tuhan dan berpotensi memenangkan hidup mereka untuk Dia. Saya sangat berterima kasih atas dorongan dan penghiburannya, kerana sekarang saya kurang bersedih setelah saya membaca suratnya. Walaupun saya mungkin tidak mengenalnya secara pribadi, saya telah dipengaruhi dan didorong olehnya untuk menjadi orang yang lebih baik, ramah, dan penyayang. Walaupun saya tidak akan pernah mengenalinya secara pribadi di dunia ini, saya sangat yakin bahwa saya akan melihatnya apabila kita semua sampai ke syurga suatu hari nanti. Saya tidak tahu kedalaman kesedihan yang mungkin Anda rasakan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan memahami keadaan apapun yang kita lalui dan bahwa kita dapat memperoleh ketenangan di dalam Tuhan. Jadi itulah surat yang Raijan kirimkan kepada anak lelaki Datuk Bob. Terima kasih atas persembahan mision mingguan Anda yang membantu menyokong pekerjaan para misionaris di Kepulauan Marshall dan di tempat lain di seluruh dunia. Terima kasih kerana mempertimbangkan untuk melakukan sedikit tambahan untuk memajukan pekerjaan akhir zaman Tuhan. Terima kasih, itu saja cerita misi kita sahabat ini. Terima kasih atas perhatian, Tuhan memberkati.